Oke, halo semuanya. Balik lagi nih ya ke sesi 2 untuk acara pada hari ini. Masih bareng-bareng ya nih? Masih. Oke, coba sebelum mulai aku mau nanya satu orang nih buat sebutin intinya dari sesi 1 tadi deh. Ini kamu boleh. Oke, jadi dari workshop sebelumnya itu ngebahas bagaimana cara mengelola keuangan yang lebih baik ketika memiliki banyak kebutuhan ataupun urgensi gitu, supaya kita juga tidak jatuh pada FOMO terhadap keuangan gitu, terutama kita Gen Z yang mudah terpengaruh seperti itu. Thank you. Nah, kalau di sesi 1 tadi kita masih bahas hal-hal basic soal manage keuangan dan teman-teman, kayak misalnya bagaimana supaya nggak FOMO, supaya nggak terjerat pinjol gitu, milih alternatif lain. Nah, di sesi 2 ini kita bakal bahas keuangan lebih dalam lagi teman-teman. Mungkin lebih ke kalian bakal belajar soal budgeting atau milah-milah lagi nih mana yang penting, mana yang enggak buat kalian beli gitu, supaya nggak kayak di sesi 1 tadi over consumption and something. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja aku serahkan ke moderator kita. Oke, terima kasih untuk MC atas ininya hari ini. Oke, jadi halo teman-teman semua. Hari ini kita lanjut ke sesi kedua seminar untuk hari ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih judulnya apa? Betul sekali, dan ini untuk yang sesi kedua. Jadi kalau di sesi pertama kita bahas bagaimana kebiasaan konsumtif bisa mempengaruhi cash flow. Di sesi kedua ini kita bakal masuk ke hal-hal yang lebih teknis dan praktis tentang pengelolaan uang. Di sesi ini kita akan belajar tentang apa yang sebaiknya dilakukan ketika menerima gaji. Kedua, cara menabung berdasarkan tujuan. Lalu pengenalan investasi untuk pemula dan cara membuat goal setting finansial yang sangat realistis. Pembicara untuk sesi ini adalah Pak Brian Gilberti yang akan membawakan materi selama 25 menit disusul 5 menit sesi untuk sesi tanya jawab. Teman-teman, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Brian Gilberti. Untuk Pak Brian Gilberti, Oke, boleh langsung duduk aja Pak. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita bakal ngomongin yang udah disebutin sebelumnya. Jadi kira-kira untuk kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Boleh. Untuk setiap kali gaji masuk tuh kan pasti rasanya kita campur aduk banget gitu ya kan, antara seneng, bangga, tapi juga bingung kita tuh harus mulai dari mana pastinya. Nah, sebelum uangnya keburu melayang gara-gara kita impulsif beli macam-macam, ada beberapa langkah penting yang pasti idealnya dilakukan di awal banget kan. Nah, apa sih langkah paling utama yang perlu dilakukan itu benar kita udah menerima gaji gitu? Terus tuh supaya alokasinya tuh lebih jelas dari awal. Terima kasih semuanya. Sebelumnya ada pepatah nggak kenal kakak saya teman-teman. Kenalin dulu, saya Brian. Saya kebetulan bertugas di suatu bank swasta. Boleh sebut merek nggak? Boleh? Boleh. Saya di Bank BCA. Kebetulan saya kepala bagian prioritas. Sebenarnya menarik terkait dengan pertanyaan kakak tadi. Bagaimana sih cara kita menerima gaji? Setelah itu bagaimana cara kita memanage keuangan kita yang baik dan benar? Seperti itu ya. Pertama kali kerja yang diharapin apa sebenarnya? Gaji, dapat money ya. Tapi teman-teman pertama kali bekerja itu, kalau kalian pertama kali dapat gaji, itu diusahakan harus disisihkan dahulu. Jadi kita punya 3 kata kunci di sini. Pertama, sisihkan daripada sisakan. Setelah itu yang kedua adalah fungsi daripada gengsi. Yang ketiga adalah kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi kalian harus memenuhi itu adalah kebutuhan kalian dulu daripada keinginan kalian. Dibandingkan dengan keinginan yang misalkan sekarang lagi ingin apa sih yang tadi yang mungkin sempat disinggung di awal terkait dengan
FOMO ekonomi yang berkembang di kalangan kalian. Nah, saat ini mungkin teman-teman kalau andaikan dapat gaji, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah disisihkan. Disisihkan dulu, setelah itu baru sisakan. Contoh, misalnya kalian dapat gaji 1 juta, contoh ya. Kalau dapat gaji 1 juta itu, apakah harus dihabiskan semuanya? Enggak ya. Nah, pasti kalian harus sisihkan. Sisihkan dulu itu untuk apa aja sih? Nah, sisihkan dulu itu biasanya kalian harus bisa manage keuangan. Jadi untuk hal darurat contohnya, setelah itu untuk hal-hal misalkan kesehatan kalian, setelah itu baru misalkan digunakan untuk kebutuhan kalian gitu. Jadi intinya kayak udah disebutin dari awal ya, kayak yang menyebabkan kita boros banget itu pasti impulsif buying, terus tuh FOMO, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan itu juga. Nah terus tuh tadi konsisten itu juga salah satu kunci buat kita bisa terus-terusan ini ya nantinya. Oke, jadi kita lanjut ke ini ya. Gaji itu sebenarnya bukan cuma buat dipakai doang ya. Sorry. Jadi itu kan gaji itu sebenarnya bukan cuma buat dipakai ya, tapi cuma buat dikelola juga. Kalau awalnya rapi, biasanya sampai akhir bulan tuh juga pasti lebih terkotor banget kayak. Nah menurut Bapak sendiri nih, bagaimana cara membagi gaji yang paling sederhana tapi tetap efektif untuk pemula kayak kita, untuk Gen Z? Oke, yang tadi sebenarnya saya sempat bilang sisihkan daripada sisakan itu sebenarnya ada beberapa pembagiannya. Misalkan 100% dari gaji kalian, 20% itu kalian harus sisihkan dulu untuk tabungan atau saving kalian. Setelah itu 20% lagi kalian harus sisihkan lagi untuk investasi. Setelah itu sisanya 60% disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti itu sih. Jadi kayak itu kalau misalkan kita punya tabungan banyak nih, kayak selain bank yang udah disebutin sebelumnya, itu tuh sebenarnya efektif gak sih buat kita sendiri? Soalnya kan kadang kita sendiri tuh bisa kadang keteteran banget gitu, kayak tiba-tiba loh, kok awalnya uang kita tuh segini nominalnya, kok tiba-tiba jadi bisa lonjak turun banget ya gitu. Itu tuh emang gimana ya kira-kira? Ya, kalau kayak gitu sebenarnya kembali ke diri kalian masing-masing teman-teman. Jadi kalian harus bisa menahan diri, apalagi di zaman sekarang yang serba apa instan, apa-apa, apalagi semuanya udah terkoneksi dengan handphone, dengan mobile banking, dengan apa ya sekarang e-commerce yang banyak, yang segala macam dengan mungkin dengan pesan-pesan aja gampang. Tiba-tiba uang kalian pasti drop, tinggal sisa segini. Makanya kalian harus bisa menahan diri untuk misalkan yang tadi gunakan segala sesuatunya itu untuk kebutuhan kalian dan jangan kebawa FOMO yang tadi, apalagi yang menyebabkan impulsif ya. Karena nggak hanya di rekan-rekan seumuran kalian nih Gen Z, apalagi di angkatan kita nih yang sudah bekerja pun itu untuk mengelola keuangan sendiri aja kadang-kadang masih agak repot. Karena apa sih? Karena nggak konsisten. Karena dari awal udah punya wishlist nih, gue mau beli iPhone terbaru, gue mau beli ini, gue beli ini nih. Nah, tapi kalian harus wishlist kalian itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan contoh mau beli handphone ya, contoh beli handphone kalian masih bagus, masih oke, kamera masih bagus, masih bisa berfungsi dengan baik. Saran kami mungkin ditahan aja dulu, mendingan dananya di saving atau kan di investasi. Sekarang banyak yang modal investasi. Mungkin teman-teman ada yang naruh di saham, reksadana, ataupun di emas mungkin ada yang kalau misalkan udah bekerja mungkin ada properti gitu yang sudah pasti angkanya akan naik setiap tahunnya gitu sih. Jadi kalian bisa dapat return yang lumayan dari kalian yang investasi tadi gitu. Ya, jadi di zaman sekarang tuh pasti udah marak banget sama yang namanya internet, apalagi tentang e-wallet, apalagi dompet digital biasanya disebut ya. Jadi itu memang dengan karena pengaruhnya internet itu benar-benar sangat
diri kita di zaman sekarang gitu. Jadi kira-kira di sini ada nggak sih yang udah cobain yang namanya reksadana kira-kira untuk teman-teman sendiri? Oke, nggak ada juga. Belum ya, nanti belajar ya. Belajar sedikit-sedikit tapi Oke. pasti bakal ini. Oke, aku lanjut. Jadi kan kita nabung tanpa itu biasanya berujung gagal di tengah jalan pastinya kan. Makanya punya tujuan itu penting banget supaya tiap rupiah yang disisihkan itu bisa lebih bermakna buat diri kita sendiri. Nah, gimana cara menentuin tujuan nabung yang paling realistis untuk anak muda itu sebenarnya? Oke. Kalau ditanya gimana sih cara nentuin biar goalsnya nyampe gitu ya dan harus konsisten. Kembali lagi teman-teman, kalau seandainya kalian mau punya tujuan, itu adalah yang bisa ngatur diri kalian sendiri. Kalau kalian terbawa oleh teman-teman kalian yang misalkan punya sifat impulsif dan punya sifat yang boros gitu ya, teman-teman harus bisa mengatur mengatur keuangan kalian. Contoh, misalnya kalau kalian dapat gaji, contoh misalkan mungkin bulan depan atau enggak tahun depan kalian mau traveling contohnya gitu ya. Nah itu tuh sekarang di masing-masing bank, nggak hanya di bank saya sendiri, di masing-masing bank pasti punya ada namanya program-program seperti tahapan kalau di saya mungkin tahap berjangka yang misalkan kita harus tahun depan mau traveling nih, budgetnya contoh 10 juta. Oh, per bulannya itu harus menyisihkan contoh dananya 1.500.000 per bulan agar bisa mencapai 10 juta di akhir tahun gitu ya. Nah, itu ada programnya sendiri. Jadi saya rasa di masing-masing bank udah ngejalanin ini. Jadi kalian sistemnya auto debit langsung masuk ke rekening untuk contoh rekening traveling kalian. Nah, itu di bank digital kayaknya udah mulai marak semuanya, sudah mulai pakai itu. Jadi saya sarankan teman-teman kalau pakai itu boleh banget. Itu contohnya agar kita memulai disiplin kita untuk menabung agar goal kita tercapai gitu. Oke, jadi itu memang kita paling penting tuh nyusun goal dulu ya, kira-kira kayak kita tuh goalnya tuh kira-kira untuk apa sih sebenarnya, buat liburan kah atau beli HP kah misalkan gitu kan, HP baru karena HP sebelumnya udah rusak gitu, terus atau beli apa baru kah, karena memang dari situ tuh kunci konsistensi juga ya untuk kita biar kayak kita tahu sebenarnya kita buat goals itu untuk apa sebenarnya gitu ya. Oke, jadi kan banyak yang takut duluan dengar kata investasi ya. Oke, di zaman sekarang. Padahal langkah pertamanya itu bisa mulai dari hal yang ringan dan aman dulu, kayak reksadana pasar uang, apa segala macam gitu ya. Nah, untuk pemula yang benar-benar pemula banget nih, instrumen apa sih yang paling cocok untuk mulai belajar investasi tanpa merasa kewalahan gitu? Oke, teman-teman, investasi saat ini memang sangat marak banget ya di dunia luar dan di pasar uang. Nah, teman-teman mungkin carinya, kalau kalian mau main reksadana atau saham, carinya jangan yang hybrid, yang risikonya itu yang agak sedang-sedang aja, yang lebih aman-aman aja. Kayak misalkan kalian ikutnya nggak usah yang kayak pasar uang dan yang lain, yang gampang-gampang aja gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian mau investasi saat ini kan banyak ya kayak kelas-kelas investasi dan lainnya. Nah, boleh kalian ikut kelas-kelas tersebut. Nah, sebenarnya saya nggak bisa lebih banyak nih ceritain tentang investasi atau di dalam. Karena kenapa? Saya tuh belum punya sertifikat untuk sosialisasi tentang investasi. Nah, kalian nanti kalau seandainya kalian mau investasi yang lebih aman seperti apa, silakan datang ke bank. Nah, nanti biasanya ada wealth specialistnya di situ, wealth specialist management namanya. Nanti kalian bisa tanya-tanya di situ. Nah, biasanya kalau untuk pemula-pemula itu ikutnya tuh yang aman-aman aja, nggak usah yang terlalu konservatif gitu. Jadi kalau misalkan kita udah mulai
namanya reksadana pasar uang harus dimulai dari yang kecil dulu ya. Betul. Soalnya kalau misalkan yang langsung beresiko tinggi itu pasti susah ya. Betul. Nah, Dan berisiko tinggi kayak sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau nanti kan mental kalian kuat. Maksudnya dalam artian mental kalian kuat tuh saat misalnya pasar uang lagi turun, terus kalian kayak langsung kayak, aduh, biasanya ya ini yang terjadi pada kantor-kantor di kantor saya. Teman-teman juga udah main kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi merah semua, kadang-kadang langsung, aduh, gimana nih gitu. Pasti kalian ada rasa kayak gitu. Nah, kayak ada rasa takut. Kalau kalian misalnya turun ya udahlah, ntar juga naik lagi, ntar juga biru lagi, ntar juga hijau lagi gitu kan. Nah, kalau seandainya kalian punya santai kayak gitu ya nggak masalah. Tapi kalau saran saya untuk pemula lebih baik cari yang aman-aman aja, walaupun returnnya dapetnya dikit. Pasti kalian kan nyari apa sih, nyari returnnya kan. Nah, returnnya dapetnya dikit nggak apa-apa, yang penting aman, gitu aja sih. untuk menghindari kayak panik juga Betul. gitu kan. Oh, iya. Iya. Terus tuh investasi itu kan bukan soal cepat kaya atau siapa yang kaya gitu, duluan kaya gitu siapa gitu, tapi soal membangun kebiasaan jangka panjang gitu. Mulainya pasti pelan-pelan juga nggak masalah dong pastinya. Betul. Nah, gimana sih cara mengevaluasi apakah sebuah instrumen investasi itu cocok dengan kemampuan dan kebutuhan kita? Bagus banget itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau kalian mau berinvestasi teman-teman, kalian harus sesuaikan lagi dengan keuangan kalian. Contoh, kalau seandainya teman-teman mau investasi, apa sih sekarang banyak investasi, ada di saham, reksadana. Setelah itu apalagi sih, kan gak hanya itu aja. Ada emas, logam mulia, setelah itu ada juga properti, ya kan? Nah, kalian harus sesuaikan dengan keuangan kalian. Yang tadi saya bilang di awal. Jadi kalau seandainya kalian mau investasi, itu jangan sampai mengganggu keuangan yang sudah ditetapkan di awal, sesuai di awal. Misalkan kebutuhan kalian 60% nih, dari 60% kalian gaji itu jangan diutak-utik. Ya, jadi 20% kalian itu khusus investasi, ya udah 20% aja dulu. Kecuali kalau kalian misalkan setiap tahun gajinya nambah gitu ya, atau enggak setiap tahun ada passive income lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa ngambil lagi, oh kayaknya keuangan saya lebih daripada cukup nih, gaji saya udah agak naik, oh boleh lah saya naikin lagi jadi 25% untuk investasi. Itu boleh, kayak gitu. Oke, jadi ya intinya kayak lebih ke mengalokasikan dulu nggak sih ya? Oke, lanjut kita ke bagian goal setting ya. Goal setting itu kan kayak istilahnya peta gitu ya. Nah, tanpa peta pasti perjalanan finansial kita itu gampang banget yang namanya nyasar di tengah jalan gitu. Dengan peta itu pasti setiap langkah jadi lebih jelas dong pastinya. Bagaimana langkah awal membuat goal setting finansial yang realistis sih, terutama bagi pemula? Oke, untuk usia-usia kalian nih teman-teman, untuk mencapai suatu goal yang realistis itu harus diterapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti di usia kalian yang sudah tidak produktif, di usia kalian yang sudah tidak produktif di atas 40 ke atas, itu kalian sudah tidak bisa mendapatkan income lagi. Jadi sekarang tujuan kalian apa nih? Misalkan contoh, oh nanti di masa tua gue nggak mau susah-susah, gue nggak mau ngelilit utang contohnya. Terus gue juga nggak mau nanti di masa tua gue masih mikirin bayar ini bayar itu. Gue pengennya misalkan di masa tua gue dapat setiap bulan masuk terus kayak masih usia produktif. Nah dari sekarang harus di manage yang tadi saya bilang. Makanya itu kata kuncinya tadi 3 sih. Dari sekarang sisihkan daripada sisakan, setelah itu fungsi daripada gengsi, habis itu yang terakhir adalah apa tadi? Yang terakhir ada yang ingat? Ayo, ada yang tahu nggak? Sisihkan sisakan, fungsi daripada gengsi, yang terakhir? Betul. Ayo, saya kasih flash. Ya, yang tadi terakhir kalau nggak salah fungsi daripada kebutuhan daripada keinginan. Ya, nah teman-teman harus punya itu aja sih. Di keuangan itu sebenarnya gampang teman-teman, gampang banget. Itu aja yang 3 kunci itu yang kalian pegang. Kalau kalian 3 kunci itu udah dipegang, saya yakin di ke depan goals kalian akan tercapai. Karena apa? Kalau kalian
misalkan masa-masa usia sekarang, masa sekarang itu masa-masa kalian masih mungkin produktif ya, sampai dengan usia 40 tahun itu masih produktif. Silakan kalian cari pundi-pundi entah dari manapun itu, yang penting yang penting kalian merasa itu passion kalian. Silakan kalian kerjain, cari pundi-pundi sedikit demi sedikit itu disisihkan. Kalau seandainya kalian misalkan tahun 50 tahun, di usia 50 tahun kalian sudah pengen free finansial, nah kalian harus lakukan itu dari sekarang. Karena kalau udah telat, kalau udah telat, mungkin kebanyakan nasabah saya itu ada yang udah telat, jadinya pusing, akhirnya jual ini, jual itu, akhirnya sakit, dan akhirnya pusing mikirin keuangan, jadinya stres, jadinya sakit jadi gitu ya. Oke, benar. Jadi yang paling kita utamain sekarang itu sebenarnya lebih ke kayak kita harus mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan, karena keinginan sendiri itu kadang masuknya lebih ke impulsif dan memang bikin kita nggak sadar kalau ternyata kita beli gitu, bukan malah kita beli kebutuhan yang sebenarnya benar-benar kita butuhin saat itu juga. Jadi langkah yang tepat adalah mengedepankan kebutuhan terlebih dahulu, karena kebutuhan itu kita nggak ada yang tahu kapan kita butuhnya, entah itu butuhnya hari ini, besok, atau minggu depan, apa gimana gitu. Oke. Terima kasih untuk insight yang luar biasa, Pak Brian. Sama-sama. Kira-kira di sini ada pertanyaan nggak ya? Kita open pertanyaan untuk 5 menit ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh. Ayo guys, tanya. Mumpung ada ahlinya nih. Kalau ada mau tunjuk ya, siapa ya? Yang baju biru boleh. Ini baju biru silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai reksadana, karena kebetulan tadi Mas ada menyebutkan reksadana. Itu saya ada sedikit sekilas, walaupun belum pernah menggunakan, tapi saya tahu gitu. Nah, untuk reksadana ini bisa dibilang termasuk efektif nggak ya Mas sebagai pengganti dari uang untuk pensiunan gitu? Kira-kira seperti itu. Keren banget pertanyaannya. Boleh tepuk tangan dong buat rekannya. Siapa namanya tadi? Sorry belum. Chris, emangnya berdua aja ya. Biar kelihatan muda kita. Sebenarnya saya setuju kalau seandainya itu reksadanya sebagai pengganti untuk tabungan masa tua, betul gitu ya. Nah, setuju banget. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian sudah pasti di reksadana, tolong nanti belinya yang aman, yang pasti aja. Jangan sampai beli beli sahamnya yang agak-agak deg-degan gitu, karena saya sendiri juga beli sebenarnya. Cuma saya cari yang aman-aman aja, karena memang sekelas saya itu jangan terlalu oke lah, boleh yang resikonya agak-agak tinggi, boleh nggak masalah, tapi nempatinnya jangan terlalu banyak di situ, belinya jangan terlalu banyak. Kalian boleh beli reksadana tapi agak dibagi-bagi pos-posnya, namanya diversifikasi. Jadi harus dibagi-bagi, misalkan yang resikonya tinggi mungkin gue belinya dikit aja, tapi yang aman-aman aja gue belinya mungkin agak banyak, itu nggak apa-apa, itu bagus banget. Kalau dari sekarang mau investasi, siapa tahu nanti depannya bisa, mungkin pasar uangnya lebih naik, bisa jual, ambil returnnya, beli lagi, gitu ya mainnya ya. Kejawab bro? Thank you. Oke, aku buka satu sesi pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Perkenalkan, nama aku Felin dan mungkin aku mau nanya sedikit tentang saham ya. Yeah. Kalau menurut kakak sendiri, kategori apa sih yang paling aman? Oke, terima kasih. Misalnya kalau ke bank kan tiap tahunnya itu ada dividen ya, atau Betul. lebih baik ikut trading aja gitu.
Ini keren-keren ya, anak muda sekarang ya. Keren-keren. Thank you, boleh buka tangan buat teman-temannya. Sebenarnya kalau andaikan kalian mau beli saham yang aman, kalian belinya itu adalah bank saya, belinya itu bank saya sebenarnya itu aman banget tuh. Karena kalau kalian mau beli aman betul, itu adalah bank-bank belinya saat ini adalah yang BUMN gitu ya. Habis itu beli bank swastanya pun bank-bank swasta yang kayak contoh kayak BCA gitu ya, yang pasti dapat dividennya. Nah, kalau kalian dari yang agak-agak aman seperti ini di situ, cari yang pasti-pasti. Jangan cari perusahaan yang misalkan historinya pernah turun berkali-kali, pernah merah. Saran saya sih jangan beli ya. Lebih baik belinya itu yang pasti aja. Kayak saya, contoh kami memang di BCA selalu dapat di setiap tahunnya selalu dikasih saham sama BCA dan sebagai. Jadi BCA itu pemiliknya bukan yang punya jarum, bukan, tapi yang punya karyawannya juga punya semua ya. Jadi semua karyawan BCA itu pasti dikasih saham namanya. Nah, kita pun juga milihnya harus yang pintar-pintar. Jadi kalau seandainya kita mau beli gitu, belinya itu yang produk-produk perbankan yang sudah pasti. Contoh yang perusahaan-perusahaan TBK itu tuh kalian yang aman-aman tuh belinya dari situ. Jangan belinya yang sorry kalau seandainya misalkan ada histori perusahaan tersebut mungkin agak turun ya, agak historinya agak banyak yang merah atau turun, itu saran saya agak jangan dibeli ini kayak gitu sih. Iya loh. Oke, Thank ini you. Oke, ini pertanyaan terakhir tapi dari saya sendiri Pak. Ya. Kira-kira ini kan di zaman sekarang lagi marak-maraknya tuh tentang Bitcoin ya. Nah, kalau misalkan sama Bitcoin sama reksadana itu gimana sih kira-kira? Waduh, ini pertanyaannya luar biasa ya, Bitcoin dan reksadana. Sebenarnya gini teman-teman, kalau Bitcoin dan reksadana itu sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Hampir sama tujuannya kan pasti kalian nyari apa sih, nyari cuan kan, nyari cuan. Nah tapi teman-teman kalau saran saya, Bitcoin saat ini memang saya nggak bisa begitu banyak berbicara tentang Bitcoin karena memang saya tidak ada di dalamnya. Tapi kalau berbicara dengan reksadana, teman-teman mendingan saran saya tadi, kalau seandainya kalian Bitcoin pada saat ini lagi marak, mungkin dulu-dulunya dibelinya murah gitu ya, terus saat ini harga Bitcoin sangat melesat. Nah teman-teman pastikan, sekali lagi saya bilang, pastikan aman dulu, pastikan aman supaya uang kalian tetap aman. Karena apa? Banyak sekali sekarang yang marak tentang investasi reksadana yang mungkin terlalu pede, terlalu overconfident, naruh dan beli di situ, tiba-tiba turun uangnya malah bukannya nambah, bukannya tetap, tapi malah berkurang. Itu sih. Jadi jangan sampai kalian juga stres sendiri, gitu. Jadi intinya kita harus hati-hati kalau misalkan menaruh uang, apalagi di Bitcoin dan reksadana ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih kepada Bapak Hilberty atas insight yang sangat aplikatif dan juga sangat relevan bagi kita semua yang ada di sini. Terus tuh buat kita yang sedang mulai membangun fondasi finansial atau sekarang namanya reksadana juga. Sekarang kita, terus terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Pak Brian atas jawabannya juga. Thank you semuanya. Teman-teman, sebelum kita menutup sesi kedua ini, aku rangkum sedikit hal penting yang sudah dipaparkan oleh Pak Brian sebelumnya untuk kita simpan sebagai ilmu yang bakal kita tanamkan untuk kedepannya juga. Yang pertama, saat menerima gaji, kita tuh perlu banget langsung alokasikan sesuai tujuan yang mau kita tabung gitu. Dengan begitu uang yang masuk tuh bisa terarah dan gak habis tanpa tahu kemana perginya uang tersebut. Terus yang kedua, menabung tuh bukan cuma tentang menyisihkan uang aja ya Pak ya, tapi juga tentang menentukan tujuan yang pengen kita capai untuk kedepannya. Ketika tujuan itu jelas, proses menabung jadi terasa lebih ringan dan lebih terarah untuk kita sendiri. Terus yang ketiga, investasi untuk pemula sebenarnya nggak serumit yang kita bayangkan ya Pak ya. Kita bisa mulai dari instrumen yang sederhana dan juga lebih dari yang paling bawah banget dulu ya Pak ya.
Jangan yang sampai atas, karena kalau misalkan yang paling atas banget pasti kita kayak panik sendiri. Terus nanti uangnya kemana gitu, segala macam gitu. Dan terakhir, goal setting keuangan itu penting banget karena jadi karena sangat penting untuk perjalanan finansial kita. Dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang tertulis, kita jadi tahu langkah apa yang harus kita ambil. Semoga setelah sesi ini teman-teman punya gambaran lebih jelas tentang gimana cara mengelola pendapatan, membangun kebiasaan menabung, dan mulai sedikit demi sedikit mengenal apa itu namanya investasi, baik reksadana, saham, ataupun Bitcoin gitu. Terima kasih untuk Pak Brian Hilberti, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah antusias mengikuti sesi kedua ini. Sekian dari aku sebagai moderator. Untuk sesi ini aku kembalikan ke MC lagi ya. Terima kasih banyak. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Pak Brian. Oke, selanjutnya kita akan ngasih apresiasi ke Pak Brian ya. Boleh foto, kita harus sesi foto juga ya. Oke, aku foto ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Ini ya. Terima kasih banyak ya Bang sama kolaborasi makanan. Aman. Thank you semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Brian. Oke, semoga aku harap ya dari sesi 1, sesi 2 tadi bisa menemani perjalanan keuangan kalian dari awalnya menabung, investasi segala macam sampai ke semoga nanti kalian bisa financial freedom sendiri, oke? Oke, sekian dari aku Rinus Kenzo, pamit undur diri, bye bye. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, nah di pagi hari ini yang cerah banget ya. Kita lagi ada seminar ngumpul-ngumpul di sini. Teman-teman udah tahu nggak sih hari ini kita pengen ngapain? Belajar soal apa sih? Film. Terus apa? Budget. Bener banget ya, karena kan sesuai dengan tema kita ya. Kita kan temanya budget gitu deh, gimana sih cara budget ala Gen Z. Nah sekarang kita nggak jauh-jauh dari Gen Z, kita masih ada di anak-anak muda. Nah karena ketertarikan teman-teman akan film, kita di sini mau bahas nih terkait film-film yang mungkin gimana sih cara kreatif tapi tetap on budget. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi aku di sini nggak sendirian, tapi kan di sini aku ngomong ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Jadi aku perkenalan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva. Dan di sini aku nggak sendirian nih, aku bersama teman aku yaitu Nanas. Dan Nanas sendiri yang akan menjadi moderator. Nanas juga nggak sendirian nih, nanti Nanas akan ada bersama pembicara yang keren banget. Dia itu salah satu director film ya teman-teman. Dan filmnya juga keren banget. Jadi filmnya itu sempat jadi best film juga harusnya. Jadi nanti kita tanya aja dulu, oke? Teman-teman udah siap, mungkin langsung aja lah ya aku sambut moderator aku dulu ya. Mungkin Nanas silakan. Terima kasih MC untuk pembukaannya. Selamat siang teman-teman. Nah, perkenalkan lagi, nama aku Nashwa sebagai moderator untuk seminar sesi hari ini. Dan kita hari ini akan membahas tentang kehidupan perfilman ya, dan sisi kreatifnya itu Kak. Gimana budgetnya juga, itu yang paling penting sih. Nah, sebelumnya mari kita
ide dari kita yang mau kita sampaikan. Tapi kadang-kadang itu sebagai mahasiswa ya, budget kita itu nggak sebesar itu. Nah, bisa cerita nggak sih Kak dari awal pembuatan ide sama langkah pertama untuk menerjemahkannya ke perfilman tuh gimana ya? Pengalaman gua sampai sekarang adalah gua nggak pernah buat film yang kita nggak tahu kita bisa ngeluarin berapa. Jadi kita udah tahu budgetnya berapa. Jadi harus tahu budgetnya dulu gitu ya, sebelum mulai. Karena ketika buat film kan pasti bukan cuma buat film, ada seorang produser yang mengembali untuk material dan juga keuangannya. Nah, jadi kita harus tahu batasan kita sampai mana dulu sih. Ketika kita udah nemuin istilah katanya uang bermain tersebut, baru kita mulai kreatifnya mau sampai seberapa. Pengalaman gue seperti itu kan. Sampai sekarang gue juga ada pengalaman di mana gue membuat film yang menghabiskan puluhan juta. Ada pun juga sebuah karya musik video yang gue nggak ngeluarin sama sekali duit. Dan juga ada mungkin sebuah film musik film yang dimana gue sama sekali nggak menggunakan menyewakan alat dan gue nggak ngeluarin lebih dari 3 juta seperti itu. Pengalaman itu banyak ada. Kalau dari sisi muat film ini kan seperti tadi banyak banget ya orang yang terlibat ya, krunya sama produsernya sama kayak aktor-aktornya juga berarti ikut ya. Nah itu tuh berarti juga ada nggak sih kayak hal yang harus dinegosiasikan oleh tim atau mungkin ke eksternal juga gitu? Kita sampaikan dulu masalah eksternal dulu ya, tapi kita masalah negosiasi ini. Jadi dalam kata kasarnya ketika membuat film itu semuanya tentang negosiasi. Gak ada yang tanpa negosiasi. Bahwa ketika lagi nyari lokasi itu ataupun ketika cuma mau belanja terus cari recehan buat minuman para itu juga harus ada negosiasinya. Karena bagi kita para mahasiswa indie dan juga membuat film di bawah naungan sebuah lembaga, udah pasti kita tidak punya uang yang proper. Tapi kita mempunyai ekspektasi untuk menciptakan sebuah karya yang mempunyai batasnya dan harus step up terus. Nah disitulah negosiasi, the power of negosiasi itu bermula. Kita nggak kita kasih beberapa contoh lah ya. Kita anggap kalian semua tahu udah pasti kalau bikin film kayaknya paling mahal itu adalah di kamera. Oh iya kamera bisa. lensa. Nah udah pasti kita nggak mungkin kalau mau syuting film ini dengan karakteristik kamera seperti tersebut kita bakal langsung beli itu dan kita mesti bakal nyewa. Nah vendor-vendor nyewa ini, vendor-vendor ini sebenarnya adalah jangan nyewa sebagai guru kita, sebenarnya mereka adalah rekan kita, bukan sebagai penyedia jasa atau penyedia alat, tetapi sebagai rekan kita dan partnership kita dalam membuat si film tersebut. Makanya sebelum kita mengetahui berapa biaya dari yang mereka bisa kasih, kita juga harus tahu apa keuntungan yang mereka dapatkan kalau mereka bikin film sama kita. Nah itu adalah power of negotiation kita di situ. Jadi misalkan sebuah rental memberikan kita sebuah harga yang lebih sangat harga karena kita mahasiswa, tapi kita tahu kita masih over limit. Iya masih di atas budget, malah kita keluar dari budget. Nah disitulah kita harus bernegosiasi. Satu, negosiasi terhadap rental. Apakah kita bisa mendapatkan hal ini yang rentalnya kita kurangin atau mungkin dipakaikan dengan hal lain. Kedua, apakah mungkin kita bisa menegosiasikan diri kita sendiri. Bisa lagi kita untuk menciptakan sebuah visual yang mungkin ada sebuah kamera yang maju bergerak atau dolly ya. Dolly itu suatu alat klip yang mahal. Nah ketika kita menggunakan itu, bisa nggak sih kita menciptakan sesuatu yang sama tanpa menggunakan si dolly itu? Kita bisa menggunakan skateboard kah atau itu kan sudah banyak dilakukan oleh beberapa filmmaker YouTube ya. Kalau kalian tahu Box itu dia sering menerapkan hal seperti itu. Maksudnya negosiasi ini tidak hanya diterapkan kepada para peran-peran di luar, tapi peran-peran kita di kreatif itu sendiri, dimana kita mengeksekusi suatu hal tanpa memaksakan ego atau mungkin budget yang lebih. Oh benar, bagus juga ya. Ternyata aku juga baru tahu nih kalau kita bisa rental barang-barang perfilman. Soalnya aku belum pernah dengar soal rental kamera gini dan pakai dolly itu. Kalau aku lihat di behind the scenes itu kan besar gitu ya alatnya. Iya dia yang kayak kereta gitu. Nah itu susah banget sih. Tapi mungkin Kak
tadi sisi kreatifnya tuh juga mencari cara untuk kita menghemat budget. Yes. Nah, soal budget juga nih. Kita kan kalau misal kita punya ide mau syuting di tempat yang kayak di mall atau mau adegan hujan tapi nggak bisa nunggu musim hujan gini ya. Yeah. Nah, gimana sih caranya untuk menyocokkan visi dari film kita ke budget kita? Oke. Sebenarnya ada beberapa yang lumayan gue pernah rasain di musik video pertama gue tuh ingin banget syuting di sebuah pantai, dan sebuah pantai itu kan sebenarnya adalah sebuah tempat umum yang terkadang kita bisa naruh kamera dan ada yang menjaga gitu kan, ada yang melarang, mungkin ormas, mungkin pengelola di sana. Nah, ada lagi negosiasi itu lumayan, dimana kita datang ke pihak pengelola pantainya, ya pengelola pantainya itu akhirnya membiarkan kita, karena kita negosiasi kalau kita masih mahasiswa. Ini untuk pembuatan atau produksi film yang begitu proper, jadinya negosiasi itu dan juga kita ngelunturin hatinya ya, kasarnya itu menjadi tabungan kita ketika kita membuat film. Kemudian permasalahan dengan mengorbankan kreatif juga gue rasain juga, dimana gue ingin menciptakan sebuah alat yang sebuah art artistik, dimana kita harus menerapkan sebuah visual effect dalam makeup di leher sebuah orang. Kita bisa masukkan sebuah chip di leher itu, tapi itu sebenarnya ada sebuah karya prosetik yang lumayan mahal. Karena apa? Kita harus make sure prosetik itu bertahan lama, itu kuat, dan juga ketika kita masukkan chip itu tidak rusak, kena yang tidak copot. Nah, itu kan butuh usaha banyak, dan juga pasti bakal keluar banyak. Belum syutingnya aja, prosesnya keluar banyak. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, kita juga harus berpikir, jangan sampai kita cuma berpikirannya, oke ini harus masuk, ini harus bisa, tapi kita juga berpikir endpointnya gimana, apakah gue harus bikinnya persis seperti apa yang gue bayangkan, atau yang penting ketika audiens melihat, yang audiens nggak percaya. Sebenarnya itu. Dan kedua, buat gue jangan sampai kita terpaku sama yang namanya budget gue segini, bikin film, ya udah sesuai sama budget gue. Terkadang kreativitas itu muncul ketika under pressure, dalam tekanan. Tekanannya baik ketika lagi bikin naskahnya kah, atau mungkin tekanan pribadi kah, di kehidupan masing-masing, atau mungkin ya tadi yang ketika keuangan tersebut. Nah, tekanan itu adalah yang bakal menunjukkan ide-ide baru dan terkadang menjadi sebuah jendela baru terhadap teman-teman. Bagaimana mempersepsikan atau melihat sebuah ide atau pesan atau mungkin sebuah konsep yang sebenarnya kompleks tapi dilakukan sebenarnya lebih simpel. Jadi apa itu namanya, jadi sutradara itu banyak juga ya, ada sisi kreatif sama sisi komunikasinya itu harus bisa negosiasi juga. Ya, kita menegosiasikannya terhadap sebenarnya kalau sebagai sutradara itu kita negosiasinya ke tim kita sendiri. Karena kita kan sebenarnya berhenti di ranah kreatif. Tapi kita juga harus tahu batasan kita dalam keuangan ini sebenarnya mana. Jadinya kalau kita saya sebagai saudara ini terus kemudian membuat film, gue pengennya begini, toh nggak boleh tergugat. Di situ gue sebenarnya udah kalah duluan, karena gue tidak membiarkan diri gue untuk berkembang dengan tekanan itu sendiri. Dan gue juga harus tahu, gue bikin film ini bukan diri gue sendiri doang, ada teman-teman yang lain. Harus banyak explore juga gitu ya. Nah, boleh bisa bagi nggak sih ini contoh nyata kayak scene atau ide yang akhirnya dimodifikasi total karena keterbatasan budget itu ada nggak ya? Tapi ternyata hasilnya malah lebih bagus atau gimana nih? Ada sebenarnya, cuma enaknya kayak ditunjukin sih ya. Gue cerita dari sedikit kali ya. Boleh Jadi ada beberapa di film kedua yang dimana kita mau bikin semprotan darah. Semprotan darah itu sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin kalian pikir, ya udah lu nyemprot aja darah gitu, lu bikin kayak pakai pewarna, kena sirop, bikin pakai marjan, semprot, ya udah selesai pentingnya. Tapi ternyata kita menemukan hal seperti itu kompleks, dimana untuk menciptakan sebuah darah yang otentik atau mungkin enak terlihat dan mungkin realis, itu kan banyak bahan. Kita sampai beberapa kali mencobanya dari mulai ini yang ngerjain ini satu partner gue ya, dia sampai nyobain dari corn sirup lah, sirup jagung lah, sampai ke marjan, dari marjan tiba-tiba berubah jadi apa
apa keringat kuda nggak tahu gue. Nah, dicoba semuanya. Sampai akhirnya kita menemukan satu racikan yang emang benar-benar darah ini otentik. Nah itu kita juga ngeluarin duit dan ngeluarin tenaga. Dia ngeluarin duit dan ngeluarin tenaga. Atau itu. Dan kedua, untuk nyemprotinnya kita mau ada adegan di mana kamera dari sini, misalkan mana kayak nusuk-nusukin orang. Nah, ketika nusukin orang itu pasti ada darah yang muncul kan. Nah, sebenarnya itu juga butuh workshop, tapi kita tidak ada waktu dan juga uangnya. Yang dimana ketika onset kita menerapkan sesuatu yang lumayan lucu. Sebenarnya secara proper ya, yang kita bisa lihat di sebuah syuting adalah ketika nyemprotin darah kita tuh butuh banyak komponen. Kita butuh selang yang khusus, yang ukurannya pas. Kita mau ceritanya keluarnya seperti apa, nozzle seperti apa. Kemudian kita butuh aerosol atau mungkin tekanan angin kemasan atau mungkin sebuah kompresor di mana bisa nyemprotin air itu. Dan sebenarnya sebuah sistem yang sangat kompleks kalau untuk menciptakan sesuatu yang kelihatannya gampang, tapi kita tidak bisa melakukan itu. Dan akhirnya kita menemukan, kita ngelakuin 3 sistem dalam satu kali syuting. Ada yang nyemprotin pakai semprotan gula taman, jadi darahnya diencerin dulu. Ada juga yang ketika si karakternya itu menusuk, dia itu di bawah itu ada sebuah gelas atau wadah yang isinya air senyawa darah itu tersebut. Ketika dia nyemprotin itu airnya ke atas. Terus kemudian ada lagi yang dimana si asisten saudaraku ketika dari nusuk dia tuh naruh darah di tangannya dan dicebat-cebatin biar muncrat. Nah, walaupun hasilnya tidak seindah itu ya, cuma maksudnya lagi-lagi kita tidak memikirkan kepada apa yang kita mau bikin, tapi proses penonton. Tidak semua harus kita lakuin secara sesuai patokannya ya, tapi butuhnya apa nih filmnya? Film gua kebetulan yang adegan itu tidak menggunakan adegan yang benar-benar full bola aja ditusuk, tapi dalam sebuah montage, sebuah potongan-potongan pendek. Nah, ngapain gua mau adegan banyak untuk sebuah adegan yang dipotong-potong pendek juga. Nah, itu kesadaran di dalam pengeluaran uang itu sebenarnya harus ada, harus present dalam ketika kita mempersiapkan, membuat dan juga ketika selesai kita membuat. Jadi persiapannya yang lama ternyata videonya cuma beberapa detik doang ya, jadi kan aslinya behind the scene itu juga sangat berdampak untuk end goal-nya. Nah, kalau mengelola budget film kan juga bukan tentang uang aja nih, tapi juga tentang teman dan syuting juga. Nah, gimana sih cara kamu untuk berkomunikasi soal batasan budget, misalnya ke temanmu di departemen lain gitu? Pernah ada cekcokan gitu atau gimana? Sebenarnya pernah. Dimana kita menemukan gua kan sebuah pemimpin kreatif, jadi gua punya visi yang paling utuh atas filmnya dan gua harus memimpin semua kreatif di film ini. Sedangkan di film gua dengan batasan yang gua punya, gua harus menciptakan visual yang misalkan kita ambil menggunakan level ya perbandingannya. Secara visual kamera atau alat, gua butuhnya di level 8. Tapi di artistiknya kita butuhnya di level 8 juga. Kalau secara logika pembagian budgetnya itu sebagi 2 kan, kayak rata. Tetapi tidak bisa karena yang di bagian kamera udah mentok. Negosiasi itu terbentuk di situ. Ini bagian A harusnya mentok di situ. Nah, sebenarnya pekerjaan untuk menegosiasi itu bukanlah pekerjaan gua secara patennya ya, tapi gua di sini juga harus sadar. Ketika gua menemukan hal seperti itu ya gua harus bikin film ini tetap jalan. Karena ada pepatah akhirnya harus yang bilang film yang bagus adalah film yang jadi, bukan film yang bagus doang tapi jadi. Itu udah hitungannya bagus. Nah, jadinya walaupun bagian data hitungannya kayak gue bisa bilang 4:1 untuk kamera dan juga artistiknya. Di situ ya kita akhirnya menyadari yang di kamera kita harus gunakan untuk menciptakan software di sini, yang di A bukan lagi permasalahan mengenai mengeluarkan duit, tapi gimana kita caranya menggunakan apa yang kita ada dan kita olah tersebut. Salah satu contohnya ya ini prosesnya terjadi di situ. Banyak banget ya unsur kreatifnya juga ya. Yes. Nah, kayak tadi nih kan sumber daya yang terbatas itu kadang-kadang perlu kita untuk mengandalkan jaringan atau connection gitu ya, untuk orang lain itu. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan soal mendapatkan bantuan atau peralatan dengan cara yang nggak konvensional? Dengan cara yang konvensional. Ya.
secara tidak sengaja kawan kita mengenalkan kita kepada suatu orang yang dimana dia seorang praktisi sound design dan juga sound recording di industri, dan memberikan kita sebuah akses kepada alat yang hitungannya juga dari hardware alat sound. Puji syukur Tuhan, alat itulah yang kata-kata dalam kata-kata ya, itu yang menyelamatkan film kita. Karena mungkin dari aspek lain sudah bagus, tapi kita awalnya ragu dengan aspek ini. Itulah dengan harga yang kita udah minimal nih, dia yang naikin value film kita alat sound tersebut. Terus kemudian dari pengalaman gua, selain dengan bantuan yang material ya, yang kedua adalah gua secara tidak sadar ya, dalam 3 film gua selalu berkolaborasi dengan orang-orang yang sama, yaitu DP gua dan juga sound gua. Kita tak kenapa ketika kita membuat sebuah film kita pasti akan berantem, berpasti bikin film pasti berantem. Udah pasti ada berantemnya. Mau ngomongin materi, mau ngomongin kreatif, mau ngomongin idealisme, terus kita ada berantemnya. Nah, dalam 2 orang ini sebenarnya 2 orang sering berantem ya sebenarnya. Baik berantemnya kadang-kadang dimiman juga, kadang-kadang juga akhirnya berantemnya dengan. Cuman kita menggunakan pertengkaran kita itu untuk menciptakan sebuah debat yang memang sehat dan punya tujuan, bukan cuma debat yang pengen melihatnya itu siapa pengen tinggi. Jadi sesimpel katanya di gua itu pengen bikin visual yang ya bisa bilang menciptakan membuatkan karakter. Dan akan gue berpikirkan untuk membuat atmosfer. Nah, debat itu mulai secara realistisnya akhirnya tentang pemilihan lensa mana. Kebetulan gue seorang driver yang juga lumayan aware atas apa. Jadinya ketika kita ngomongin masalah lensa, gue tuh bisa memperdebatkan hal seperti itu. Nah, akhirnya pembuktiannya di mana? Perdebatan itu berhenti ketika kita melakukan sebuah test cam. Itu sebuah proses kita mengetes alat kita. Di test cam itu kita akhirnya ngebandingin dua lensa yang gue pengen sama lensa yang dia pengen. Kita bandingin itu bukan dari kamera, kita rekam, kita taruh di komputer, kita cover dengan kamera sama, kita ciptakan efek-efek yang sama dan apa yang ditimbulkan di situ. Satu juga kita bukan cuma pembicaraan di luar itu, kita FGD juga terhadap semua orang yang mungkin bukan terlibat di bidang visual tersebut. Nah, diskusi-diskusi seperti itu tuh yang menurut gue lumayan senang sama teman-teman gue yang kolaborasi gitu berjalan terus walaupun perdebatan ini sering terjadi tapi menciptakan sesuatu yang indah. Wah, menarik banget ya soalnya. Jadi aku memahami kalau dari perdebatan yang ternyata sering banget ini ya, tapi malah jadi improve ke hasil akhir. Yes. Apa itu namanya film kita. Wah banget. Aku jadinya belajar banyak banget nih. Nah, terima kasih juga untuk apa itu namanya pembicara kita hari ini Mahesa. Menarik banget deh. Nah, jadi sini kita juga belajar tentang budgeting, dan itu juga ternyata banyak fun fact yang aku pelajari juga nih tentang perfilman dan ternyata banyak juga dramanya ya. Tapi dari itu semuanya menghasilkan film-film yang bagus dan kreatif. Nanti kalian kalau ada ngecek sosial medianya, bisa ada sosial medianya? Ada di share ya guys. Nah, mungkin bisa kita panggil lagi MC kita. Oke, baik, terima kasih Hanas dan Mahesa. Mungkin sebelum selesai, aku agak di sini kali ya kelihatan ya. Oke, sebelum selesai dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah banyak banget infonya ya tadi kayaknya. Jadi udah mateng, udah paham banget. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya nggak apa-apa, karena kalau misalnya penanya terbaik itu berkesempatan mendapatkan Rp100.000. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh ada kayaknya. Boleh? Gimana sih cara kan tadi itu idealisme dan cara seimbangin antara idealisme dan realitas yang ada? Sebenarnya itu sebuah perdebatan, bukan perdebatan ya, pertengkaran diri sendiri gue yang gue lebih lama. Jadi basically idealisme itu pasti keluar dari seorang director, gue sebenarnya. Dan realismenya itu pasti keluar dari seorang produser karena dia yang mengontrol idealismenya. Nah, disitulah kita harus sadar yang pepatah tadi, yang kita bilang film itu bagus adalah film yang jadi.
Jadi kalau misalkan hambatan-hambatan yang kita hadapi ini punya potensi untuk membatalkan film kita, membuat kita gagal, jangan dilanjutin. Kenapa kita paksain? Itu kesadaran itu munculnya sebenarnya bukan cuma dari sutradara yang kita punya visi gede kita harus turunin, tapi dari seorang produser. Karena seorang produser pun juga punya ego. Ketika dia menyadari kalau film dia bakal bagus dengan hal ini, dia pasti bakal bercondong ke arah sana. Nah itu harus diturunin. Dan sadarilah kalau misalkan sebuah film ini ditujukan bukan untuk diri kita, tapi untuk penonton. Jadi kalau misalkan penonton itu butuh, pasti untuk penonton. Jangan sampai fokus ke ego kita semata yang kita anggap bagus itu bagus. Karena kalau misalkan lu pakai penonton, kita bisa melewati budget lewat, kita bisa menyadari kalau misalkan hal yang kita punya tidak membutuhkan apa-apa. Dan yang terakhir filmnya cuma bagus di mata lu doang, yang nonton udah bagus. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya ada lagi yang mau ditanya? Boleh? Kalau satu sebenarnya, kalau misalnya dalam film ini kan berarti emang the whole production is on a very tight budget gitu. Tapi kalau misalnya, let's say narik sponsor gitu, kalau misalnya dari pengalaman Kamal Heps tuh prosesnya seperti apa? Apakah dealnya emang cuma dapat bantuan dana atau memang harus ada product placement atau gimana? Kalau dari pengalaman Kamal Heps? Pengalaman gue nggak pernah ada product placement, tapi kita melakukan sebuah sponsor friendly. Friendly itu datang dari yang namanya dari satu aspek itu networking. Jadi ketika crewing sendiri, pengalaman gue adalah gue harus tahu crew yang lu tarik itu sebenarnya apa value-nya dia terhadap society dan juga apa background-nya dia. Yang gue kemarin alami adalah produser gue itu mempunyai background yang lumayan tinggi lah. Dia mempunyai background di mana dia keluarganya bekerja di mana, ini mana film gue terakhir film gue tahun ini yang di quarter pertama ini gue diberi bantuan yang lumayan cukup dan mungkin menutup sekitar 1/4 pengeluaran gue kita nggak butuh menaruh apa-apa untuk itu, kita cuma menaruh logo doang gitu. Ya itu basically ya gue invest sebuah net baik, dan itu pun juga datang sebagai pertanggungjawaban juga. Ketika kita dikasih sponsor itu, kita juga tunjukin sponsor yang dikasih, walaupun secara semata-mata cuma uang doang, kita harus buktiin uang ini ditujukan kepada hal yang bagus. Jadi karyanya harus di-pay, gitu sih. Oke, baik, terjawab. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ke pertanyaan terakhir. Ada lagi yang mau tanya? Oh, boleh. Kalau menurut kakak kan dari tadi kita ngomong budget ya, tapi kalau let's say dengan budget itu jadi dengan budget itu program kita jadi sedikit lebih terbatas gitu ya. Jadi kita cenderung harus lebih improve, lebih kreatif gitu. Tapi let's say budget is not the limit lah gitu ya maksudnya. Apakah dengan budget terbatas itu malah kita menghasilkan something yang bagus banget karena kita sebenarnya harus lebih improve lagi, atau malah dengan budget yang tidak terbatas itu kita malah jadi ya udah gitu, maksudnya kayak apa ya, bisa diukur lah gitu maksudnya. Lumayan bagus karena gue ngalaminnya baru ini. Jadi yang di film kemarin, film terakhir gue itu filmnya sebuah material promotion untuk sebuah album yang dimana value production itu sebenarnya lebih kecil, tapi entah kenapa kita malah ngeluarin duitnya hampir sama sama film gua yang production value-nya lebih besar, tapi duitnya sama. Kalau kita bandingin dengan hasil yang kita keluarin ya, gue sebagai filmmaker sendiri gue nggak tahu karena banyak yang nonton, tapi ketika gue nonton sendiri, the quality ketika gue dapetin duit yang dengan production value yang dikit, itu ya gue malah menurun. Tapi pengalaman gue itu introspeksi, gue merasa lebih nyaman dan gue tidak terasa terlantar. Satu itu, dan mungkin di beberapa aspek yang lain, akhirnya kita mulai menyadari kalau misalkan ada beberapa departemen yang ternyata kita kayak dia ada duit dia atur gitu. Jadinya kita tidak memberikan sebuah perhatian yang penuh terhadap departemen itu dan apa yang kita brief dan juga apa yang kita tutup di dia. Jadinya karena kebebasan uang itu kita jadi tidak punya kesadaran sendiri atas apa yang kita pengen olah. Tapi kalau gue bisa bilang semakin banyak duit semakin enak, udah pasti. Terus semakin banyak duit yang mengeluarkan, ya udah pasti paling bagus, alatnya paling tinggi, aktornya paling mahal,
sound lu paling bagus, lokasi lu paling enak, udah pasti. Makanan dulu juga bisa apa aja, bisa lu kasih satu saji gitu, makan pagi, makan siang, makan malam, ya udah pasti bagus. Tapi kalau sadarin bagusnya itu datang dari lu. Kalau lu nyawa tes bagus, duit yang dikasih itu ibarat kata kayak lu makan, lu bikin nasi lu tapi pastinya buaya. Oke, baik. Mungkin dari Mas sambil pikir-pikir dulu, bisa dipilih ya pertanyaan buat Mas tuh paling baik gitu. Oke, oke. Kalau gitu, udah ketemu? Tadi masalah idealisme, apa? Sponsor, Sama tadi yang banyak aktivitas. bayar dari itu. Oke. Jadi apa? Enggak nih, berarti. Oh. Kalau itu buat Daus, buat saya membarakan kalau saya terbaik datang dari mana? Fikri. Oke. Tapi yang lain tidak apa-apa, belum mendapatkan 100.000 dan tidak seminar lainnya akan mendapatkan 100.000. Kali itu sebelum berakhir mungkin aku ada sedikit sertifikat untuk apresiasi aja karena sudah menjadi pembicara pada hari ini. Keren banget untuk Manca, mungkin izinkan aku untuk ambil sebentar ya. Oke, ini mungkin kali ya. Oke. Oke, baik, makasih Mahes. Makasih ya. Mungkin selanjutnya. Oke, untuk Mahes dan Anas aku persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, thank you. Oke, untuk sebagai penutup teman-teman, mungkin aku rangkum sedikit ya, tadi udah bahas soal budget, soal film, dan juga pertanyaannya juga udah keren-keren banget. Aku tanya lagi kali ya, teman-teman di sini udah paham belum ya soal budget on film? Udah paham? Oke, kayaknya teman-teman makin tertarik deh untuk masuk ke perfilman. Tertarik ya teman-teman? Oke, tertarik ya. Oke, kalau gitu mungkin sekian dari kami. Ada kesalahan kata, terima kasih juga atas waktunya. Saya ucapkan selamat siang, terima kasih semuanya.